Halo, selamat malam pemirsa di rumah Jogja TV dan channel YouTube IGTV dan juga eh, FB Konco Kimpling 21 dan para pendengar di radio Swadesi Adiloka Group yang ada di Jogja, Purwokerto, Kebumen, Jepara, Banjarnegara. Senang sekali ketemu lagi. Saya masih di Tarum Martani Coffee and Resto Jogja bersama sahabat-sahabat kami, Batik Margaria, Bucini Leather, dan solusi mudah bebas dan lunas hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba, dan Haris 081994088888. Nah, kali ini saya akan mempertemukan Anda semua dengan sosok yang istimewa. Karena beliau adalah sosok yang melahirkan produk-produk Naturindo, the power of nature. Mas Teguh Adi Nugroho, Sugeng Dalu Mas. Sugeng Dalu. Santai mawon. Nggih. Mas Teguh. Nggih. Naturindo. Ini Naturindo niku produk obat nopo vitamin nopo penyemangat tidur. Naturindo niku jamu, Pak. Jamu ya? Jamu. Jadi klasifikasinya jamu, Mas. Ada berapa varian? Kalau di kami ini ada jenisnya itu ada 28 jenis. 28. Tetapi pada intinya kami adalah penyedia dengan sediaan ekstrak dalam kapsul. Jadi bukan jamu dalam bentuk sediaan cair, tetapi sudah diekstrak dalam kapsul ya. Ya. Mas Teguh, kalau dikira-kira Mas, yang meminum jamu Naturindo sekarang ini berapa orang di seluruh dunia? Sebagai gambaran, setelah 10 tahun kita bergerak di bidang pemasaran jamu ini, itu kita sudah mempunyai 83 cabang di Jawa. Jadi setiap kota dan kabupaten itu kami ada satu cabang pemasaran di khususnya di Jawa dan Jawa, di Pulau Jawa ada 83. 23. Ya. Nah, kira-kira yang minum jamu Naturindo ini ada berapa, Mas? Ya jelas ribuan, Pak. Sudah 10 tahun. Enggak, sekarang ini mungkin kalau angka 100.000 pengguna ada ya? Insya Allah ada. Lebih ya? Ada. Okay. Ya. Dan yang menarik, panjenengan sebagai pimpinan Naturindo, the power of nature, ini pada saat pandemi justru menjadi berkah. Ya. Alhamdulillah ya. Tetapi tetap ada tantangannya, Pak, karena kan kami ini dulu fokusnya di dalam pemasarannya, kami kan offline. Jadi kami menggunakan SDM yang terus terang saja bahwa mereka adalah yang tidak tertampung lagi di lapangan kerja formal. Ya. Jadi rata-rata mungkin punya background pendidikan yang kurang mencukupi, kemudian dari segi usia itu juga sudah tidak tertampung di lapangan kerja formal. Jadi kami melakukan pelatihan dulu terhadap mereka yang mau belajar lagi secara lebih gampang. Jadi secara belajar tentang ilmu kesehatan, juga belajar tentang ilmu pemasaran, itu secara sederhana yang bisa mereka tangkap dan mereka bisa aplikasikan di lapangan semacam itu. Oke, jadi Naturindo sampai sekarang masih memiliki lebih dari 1.500 ya, kalau tenaga penjual. Karyawan marketing kami itu ada 1.500-an, Pak, di seluruh Jawa. Tetapi di produksinya sendiri kami ada 80 karyawan tetap di produksi yang ada di Jogja maupun di Kulon Progo. Ya. Jadi 1.500 tenaga penjual ini yang kategori awet ya, Mas ya? Artinya sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Alhamdulillah awet, Pak. Ya kalau di marketing itu biasa keluar masuk, tetapi jumlahnya itu stabil ya. Gitu ya. Pada saat pandemi awal sejak tahun lalu tetap stabil jumlahnya. Alhamdulillah ya. Tapi memang itu tadi bahwa basic kami itu di offline dan direct selling. Ini pandemi ini menjadi tantangan besar bagi kami. Ya, jadi kami harus cepat-cepat buru-buru bagaimana mengajari mereka untuk menggunakan sarana-sarana media sosial. Itu kan bukan hal yang gampang untuk mereka langsung respon terhadap itu. Tapi kondisi yang menyebabkan mereka tidak bisa ketemu langsung dengan
konsumen Dulu ataupun sistem pasien. penjualan tatap muka langsung Tatap ya? muka, Mbak, karena eh, di pemasaran kami itu kami bekali dengan ilmu terapi akupresur. Ya. Jadi memang mereka harus lulus eh, ujian yang akupresur yang di standar perusahaan. Kemudian nantinya juga kita ikutkan kepada sertifikasi nasional untuk terapi akupresur itu. Jadi yang dari 1.500 ini baru sepertiganya yang sudah lulus Sertifikat. sertifikasi Oke, nasional. oke. Nah, Mas Teguh, dari 28 produk Naturindo itu terdiri dari apa saja penggolongan produknya? Kalau di kami itu tadi Pak, per penggolongan produknya cuma yang ada yang sifatnya suplemen, kemudian ada yang langsung pada merujuk pada suatu penyakit tertentu, misalkan kolesterol tinggi, kemudian Penurun kolesterol, ya penurun asam kolesterol, urat, asam urat semacam itu, terus diabetes, diabetes. terus apa lagi? Banyak diantaranya yang bersifatnya suplementasi atau hanya bukan sebagai obat, itu seperti untuk stamina, Stamina ya. Staminofit. Kemudian ada juga yang untuk Brainofit, yaitu untuk suplemen untuk otak, Pak. Jadi semacam itu. Kemudian ada kalsium yang dari tanaman. Jadi kita ada produk kalsium tetapi kita ambil dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan, bukan dari hewan. Nah, sekian produk ini dibakukan dalam angka 28 atau berkembang setiap saat jumlah Itu produknya? berkembang, Pak. Dari pertama kali kami produksi dulu itu cuma ada 8. 8 itu ya yang biasa sudah ada di umum. Tapi kemudian pemasar kami itu mendapatkan di lapangan bahwa ya dengan keterbatasannya itu, Pak, keterbatasan dari menjelaskan dan sebagainya. Akhirnya kan ada permintaan dari konsumen, kalau untuk nyeri sendi itu apa? Pegel-pegel. Ya, maksudnya apa? Akhirnya kami juga berusaha untuk melayani supaya mereka juga tidak banyak menjelaskan yang terlalu sulit bagi mereka. Akhirnya kami juga bikinkan produk-produk untuk yang pegelinu semacam itu. Oke. Jadi kan konsumen itu juga lebih yakin kalau tertera di situ untuk apa gitu loh, Pak. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat dulu jamu-jamu dulu kan ada nomornya itu, Pak. Iya, dan fungsinya jelas. Iya, di situ udah Paitan jelas itu untuk kan. apa. Tapi aturan dari Balai POM sekarang kan juga tidak boleh secara terang-terangan untuk jamu ini mencantumkan khasiat, itu kan nggak boleh, hanya bersifat membantu meringankan apa, gejala apa semacam itu. Ya. Yang menarik ini adalah ketika masa pandemi ini ya, ternyata secara langsung maupun tidak, peran Naturindo The Power of Nature dengan jamu ini juga membantu banyak masyarakat di dalam membangun imun Ya, di masa pandemi. Terus seperti itu. ya. Karena pada dasarnya pada waktu datangnya masa pandemi ini itu kami juga memang sedikit agak bingung juga sih, Pak. Tidak langsung tiba-tiba kami langsung bisa udah siap. Pada intinya kami tidak siap sebetulnya menghadapi kondisi pandemi ini dengan sistem pemasaran yang ada pada kami saat ini. Akan tetapi itu tadi bahwa memang pada kondisi yang zona yang tidak nyaman itu biasanya kan kita kan keluar apa yang namanya kreativitas dan sebagainya. Iya, Nah, akhirnya kami juga mengikuti perkembangan dari pandemi ini dan keterangan-keterangan juga jurnal-jurnal dari Balai POM bahwa tanaman empon-empon dan beberapa tanaman obat yang lain itu bisa merupakan untuk mensupport daya tahan tubuh. Jadi bukan mengobati COVID-nya, tetapi imunitas ya. Membangun imunitas. Ya, membangun imunitas. Kita akan lebih lanjut, lebih menarik dengan Mas Teguh Adi Nugroho, the owner of Naturindo Power of Nature, setelah bla 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 ini lewat. Luar biasa, masih bersama Mas Teguh dan saya masih di Tarum Martani Coffee and Resto Jogja. Ya, yang ke Jogja mampir ke Tarum Martani Coffee and Resto ya, di Jalan Argo Lubang Baciro. Dan bersama Margaria Batik, sahabat kami, Bucini Leather, solusi mudah bebas, dan lunas hutang bersama Karib, komunitas anti riba, Ahdan Haris, 081994408888. Nah, Mas Teguh, kembali lagi Mas. Empon-empon ya, waktu ya, itu yang tren ya, banyak dicari orang ya. Dan
83 cabang di Pulau Jawa. Ya, Itu paling besar di mana? yang selama ini yang kontribusinya paling besar itu di Banyumas Pak, di Banjarnegara. Ya. Nah, total dalam masa pandemi rata-rata per bulan itu terlepas berapa botol? Kita pada bulan ini bisa mencapai 72.000. 72.000 botol. Ya. Untuk bulan Bulan ini April. April ini ya. April kan kita tutup buku di tanggal 25. 25 membukukan pelaku 72.000. Kalau dibandingkan April tahun lalu, Ini masih, kalau tahun lalu kita jauh Pak, karena itu kan awal pandemi tahun lalu. Oh, Kita pada turun waktu itu ya? sempat turun sampai di angka 50 ribuan. 50.000. Ya. Kalau sebelum pandemi berapa? Kalau sebelum pandemi yang terakhir di bulan Desember tahun 2019 itu kami juga mencapai 75 itu Pak. Berarti ini normal ya? Ya Kurang udah lebih ya? kembali normal kalau ininya. Ya. Kalau dibanding tahun lalu, alhamdulillah lebih baik tahun ini. Malah begitu ya? Ya kalau tahun ini loh, dari Januari sampai April ini dengan Januari sampai April di tahun lalu Malah bagus ini. bagus yang ini Pak. Wih. Ya. Nah, artinya orang kantor dan orang produksi yang tadi berapa? 80 orang Yang produksi ada 80. di kantor manajemen. Kantor manajemen itu sekitar 15 sampai 20. Pak. Ya, kemudian tenaga penjual 1.500 ini. 1.500 tersebar itu di Itu menerima penerimaan tenaga penjual terus. Iya Pak, kalau di kami itu setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali kita adakan rekrutmen. Ya. Dan dari rekrutmen itu nanti ada 3 bulan setelah masuk dia akan mendapatkan training basic skill of selling. Jadi bagaimana diajari bagaimana pemasaran yang baik dan benar. Kemudian 6 bulan berikutnya dia akan 3 bulan berikutnya dia akan mendapatkan materi-materi tentang ilmu kesehatan dan salah satu terapi, ilmu terapi tadi. Ya. Nah, Mas Teguh, melihat Anda sebagai insinyur pertanian UPN ya, perusahaan itu, dan pernah bekerja di kebun sawit, Ya, pernah bekerja di kebun anggrek, ya, dan pernah menjadi sales regulator ya pernah. tabung gas, ya kan? Tentu pada saat itu tidak terbayangkan Anda memiliki perusahaan sebesar ini. Ya, Nggih. ya enggak. Nah, itu tipsnya apa? Wah, kalau yang jelas mungkin karena faktor itu Pak. Yang pertama kondisi saya pada saat itu pada zona yang tidak nyaman itu, jadi boleh dibilang saya menjalani semuanya ini karena kepepet sebetulnya semacam itu. Tapi bagaimana kita mengelola situasi yang kepepet ini kepada jalan yang benar dan produktif. Ya, Ya kan? ya, Kalau tidak salah, pernah Pak Teguh cerita, secara prinsip bisa dikatakan bahwa modal membangun Naturindo itu hanya dengan 3 lembar kartu kredit waktu itu ya, Iya, Pak. yang basic maksimalnya masing-masing 3 juta rupiah. ya, ya benar. Jadi pada waktu itu saya memang bekerja pada sebuah perusahaan jamu juga, tapi industri rumahan. Jadi mereka belum mempunyai perizinan yang jelas, yang Sistem yang jelas. Kemudian saya memutuskan keluar karena saya melihat bahwa sebetulnya potensinya besar di bidang jamu ini, karena pada tahun 2004 pada waktu itu kan banyak produk-produk back to nature itu digembar-gemborkan dipublikasikan oleh banyak perusahaan multilevel dari luar. Nah, kemudian yang saya lihat pada saat itu peluangnya adalah bahwa sebetulnya banyak SDM kita ini yang bisa kalau menjual, tapi yang jadi masalah mereka tidak punya modal untuk kalau harus membeli dulu. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan multilevel itu kan Beli produk dulu. Ya, dan mereka itu kesulitannya di situ kalau saya lihat. Walaupun banyak cara sebetulnya untuk mendapatkan modal itu, kalau telaten sebenarnya bisa. Dan akhirnya saya juga tanpa modal sama sekali. Yang jelas pada waktu itu memang saya akui bahwa kami berjalan belum dengan izin Balai POM pada waktu itu, belum ada izin Karena masih rumahan juga kan? Iya, masih di rumah. Jadi saya menggunakan sebuah kamar, saya gunakan untuk membuat itu tadi apa? Racian. Racian di situ. Jadi berawal dari situ, jadi dari modal yang memang dari karyawan keluar itu kan bingung Pak. Iya. Dari karyawan terus keluar harus usaha sendiri itu kan sebuah Tapi bisa punya kartu kredit ya? Ya waktu jadi karyawan itu kan sempat punya ya? Bisa memiliki kartu kredit yang ditawarkan
oleh bank-bank itu pada waktu saya sebagai karyawan. Karyawan, ya. Dan kesempatan itu saya sebenarnya tidak berpikir bahwa sebenarnya takut juga menggunakan itu kalau ya. banyak untuk konsumsi toh. Tapi saya cuma berpikir bahwa barangkali besok ini ada Manfaatnya. manfaatnya, walaupun sebetulnya saya takut menggunakan itu. Ya. Ya, awalnya itu saya menggunakan 3 Pak. Dari 3 kartu itu zaman waktu itu memang masih ada tarik tunai yang gampang toh. Pada tahun 2004 itu masih begitu. Jadi saya gunakan 3 itu bergiliran. Jadi supaya bagaimana caranya cash flow untuk efisien ya. Betul. ya. Jadi semacam itu memang yang saya lakukan semacam itu Pak. Karena kami memang tanpa modal benar pada waktu itu. Sekarang Anda dengan Naturindo bisa menghidupi lebih dari 1.600 orang, gitu? Ya. Nah, sedikit simpel aja. Dari tenaga penjual yang 1.500 lebih itu, rata-rata penghasilan terendah mereka berapa? Penghasilan terendah mereka itu di kotor 3,4. Itu terendah? Ya. Kategori paling males itu ya? Ya, karena kan kami mempunyai target minimal yang memang gampang untuk diraih. Berarti minimalnya segitu kalau. 3,4 per bulan itu ya? Ya, Itu kalau dari 1.500 orang itu berapa persen yang bisa mencapai itu? yang Ya lebih dari 60% Pak. Yang lain kan training baru. enggak, yang 3-4 mantok itu, minimal mentok itu loh. Dari 1.500-an. Enggak banyak tuh. Ya ada sekitar 60-70% yang bisa mendapatkan itu. Tapi yang terbesar? Kalau yang terbesar ini Pak, ini setelah terbesar ini malah justru di masa pandemi ini karena mereka bisa menjual dengan online melalui marketplace. Ya. Ini ada yang capaiannya kemarin itu 2.060 botol per Jadi bulan. rupiahnya berapa dia bersihnya dapat dalam sebulan itu? Kalau kotor itu lebih dari 70 juta Pak. Oh ya? Iya. Itu kotor. Pandemi ya? Ya. Tapi kan dengan di marketplace tentu saja ada Ya, biaya potongan, administrasi ya. dan sebagainya. Wah, Tapi luar biasa. kalau ada iklan, Ya. semacam itu. Oke, dari karyawan bakul jamu rumahan gitu Pak Jaringan dan bermodal 3 kartu kredit, Nggih. terus sekarang itu tahun 2004 ya. Nggih. Sekarang Naturindo yang memiliki satu-satunya di Jogja adalah kebun bibit tanaman obat, Ya. ya kan? Ya. Yang ini akan jadi juga rencananya adalah objek wisata Ya. terkini dan terhebat di Jogja, leres ya. Insya Allah Pak. Nah, Panas ini ini. kita akan bahas nanti setelah yang satu ini ya Mas Teguh ya. Oke. Kita harus support sebagai seluruh warga Nusantara, Pulau Jawa harus mensupport adanya kebun bibit tanaman obat yang ada di Celereng Kulon Progo ini, Ya. milik Naturindo. Nah, kita dengarkan setelah kita menyimak seperti biasa ini. Asik, ya kan? Wah, Naturindo, the power of nature. Saya masih di Tarumartani Coffee and Resto Jogja bersama sahabat-sahabat saya, Batik Margaria, Bucini Leather, dan solusi mudah bebas dan lunas hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba, dan Haris 081994088888. Nah, Mas Teguh, balik lagi di Celereng Kulon Progo, Ya. Panjenengan sedang membangun itu ya. Itu perbukitan ya Mas ya? Ya. Yang lihat daerah tandus itu ya Mas ya? Kering ya? Ya agak kering Pak. Kering ya? Gambarannya seperti lingkungannya itu pohon jati yang biasa seperti di Gunung Kidul itu. Tanaman keras ya? Tanaman jati ya. Ya. Di sana sudah panjenengan kelola berapa hektar sekarang? Totalnya itu 3 hektar. Ya, rencana berkembang terus ya dengan Insya Allah, masyarakat Pak. sekitar. Nah, di dalam 3 hektar itu di situ ada kebun bibit tanaman obat. Ya. Ye? Ada berapa puluh sekarang Ya. baru? Jadi sebetulnya pada waktu kita mengembangkan itu bukan untuk taman pada waktu itu Pak. Jadi Rencananya ya? rencananya Ya, kita hanya iseng ya? karena di Jogja itu kita masih kontrak tempat produksi. Padahal untuk mempunyai izin produksi itu kita juga harus Ya, untuk meningkatkan izin produksi kita harus mempunyai tempat produksi yang standar Ya. yang sudah ditentukan oleh Balai POM. Ya. Akhirnya kami mencari tanah yang murah-murahan ada kebetulan dapat di Kulon Progo. Pada waktu itu kami juga nggak lihat untuk ini Kebiaya-kebiaya gitu ya? Di subur enggak, karena tujuan kami hanya untuk mendirikan tempat rumah produksi di situ, rumah produksi kecil. Tapi kebetulan karena di sana itu kebetulan pas juga ada beberapa lahan yang dijual dengan murah dan luasannya di atas 3.000 per sertifikat itu, akhirnya kami bisa membeli beberapa luasan itu. Di situ sebetulnya intinya kami juga tetap fokus pada tempat rumah produksi. Ya. Tapi setelah berjalan, ini mau diapakan? Sayang untuk sini. Terus kami dengan teman-teman itu punya ide bagaimana kalau kita
mempunyai etalase tanaman obat. Ya. Jadi di situ kami belajar di Balai Tanaman Obat di Tawangmangu, Pak. Ya. Yang di sana itu miliknya Kementerian Kesehatan Ya. Republik Indonesia. Kami belajar di sana dan akhirnya kami udah berniat bahwa nanti di DIY pun harus ada etalase tanaman obat Ya. sebagai wahana untuk edukasi pada adik-adik kita Generasi penerus, ya, bahwa betul. ini nih bisa tanaman ini ternyata bisa Bumi digunakan bumi Indonesia ini kaya raya ya Iya, untuk tanaman iya. obat. Sekarang udah ada berapa, Bib? Kalau di kami baru ada 182 jenis. Jenis. Yang terbesar di Indonesia berapa? Sepengetahuan saya yang terbesar ada di Jawa Barat, Pak. Sampai berapa itu? Itu mencapai sudah 600-an Wah, jenis. ya masih bisa Masih dikejar banyak. nih. Iya, masih Bisa. banyak. Nah, yang paling langka apa yang Anda punya itu? Di sana di Celarang itu, tanaman obatnya. Wah, kalau yang langka saya kurang ini, Pak. Kurang paham yang termasuk langka atau tidak, karena kami cuma mengkolek yang ada yang digunakan pada umumnya tanaman obat yang sudah masuk ini. Seperti apa contohnya? Bisa disebutkan. Sebetulnya banyak tanaman yang di sekitar kita itu yang masuk klasifikasi tanaman Tanaman obat. obat, Ya cuma saat ini mungkin kita Nggak sadar ya? nggak sadar bahwa sebenarnya rumput teki. Ya, rumput teki itu juga sebuah tanaman obat yang sudah ada Oke. referensi secara jurnal penelitiannya sudah ada bahwa Kalau umbi tekinya itu bisa digunakan sebagai membantu meringankan gejala pencernaan terutama lambung semacam itu. Oh, gitu ya. Ya. Sumpah teki, suka Iya. teki. Umbi tekinya, kentos Umbinya. teki ya. Iya, oke, oke. Terus ada pohon apa yang populer yang Anda punya dari 180 itu? Contohnya. Banyak tanaman-tanaman yang ini sih, Pak. Kalau kami masih yang umum sih, Pak. Jadi belum yang langka, Khusus gitu ya? yang belum. Jadi kami hanya yang umum yang selama ini ada di sekitar kita. Tapi sudah dengan narasi bahwa ini memiliki khasiat ini, Iya. gitu ya. Jadi koleksi tanaman obat itu, Pak, yang termasuk golongan tanaman obat itu di Indonesia itu sudah ada penelitiannya. Jadi sudah ditentukan. Jadi dari 30.000 spesies di dunia ini, di Indonesia ini yang sudah teridentifikasi dan sudah ada penelitiannya itu sejumlah 900. 900 tanaman 900 obat. jenis spesies tanaman yang masuk klasifikasi tanaman obat. Dari di dunia itu 30.000 ya. 30.000 spesies tanaman itu yang Di Indonesia 900. 900 di Indonesia ini yang sudah teridentifikasi kegunaannya. Jadi sudah ada penelitian-penelitian dalam bentuk jurnal. Iya. Itu 900 jenis. Kalau menurut Mas Teguh, kalau sudah diteliti semua di Indonesia bisa berapa spesies itu tanaman obat? Ya kurang lebih kalau di Indonesia ini 3.000, Pak. 3.000 yang jelas maksudnya yang diestimasikan sebagai Oke, tanaman obat ya. sumber tanaman untuk obat. Ya, hanya sebagian belum diteliti belum ada secara- penelitian yang lebih lanjut. Ya, belum Contoh- disertifikasi lah. Gitu. Ya, contoh yang kemarin di Kalimantan ada akar kayu bajakah ini. Itu kan penemuan baru, sebenarnya spesies itu sudah banyak di Indonesia. Tapi kan belum ada penelitian khusus yang Ya. Jadi mungkin bisa jadi lebih dari 10% dari tanaman obat klasifikasi dunia itu ada di Indonesia ya. iya, Pak. Bisa Bisa. jadi ya. Sangat mungkin itu sebetulnya. Cuma memang penelitian-penelitian ke arah sana ini kan juga Ya. ya. Iya. Dan tidak langsung bisa digunakan, diaplikasikan. Betul, ya. Terus Mas Teguh, itu pusat tanaman obat jenengan itu sudah bisa untuk objek wisata? Saat ini kan sebelum pandemi ini kami memang membuka untuk kunjungan terutama adik-adik sekolah baik itu sekolah dasar sampai SMK. Kemudian kalau penelitian juga ada yang dari rekan-rekan dari perguruan tinggi yang praktek di situ, jadi tugas akhir dan sebagainya. Dan kalau untuk wisata secara umum kami memang belum. Tapi kalau untuk edukasi, wisata dalam bentuk edukasi, kami sudah menyediakan lahan itu untuk bisa Pendidikan. Saya dipergunakan. dari SMK perkebunan, Ya. SMK itu ya. Farmasi sekarang Farmasi ya. Ya. Kalau di media sosial bisa langsung dibuka Naturindo gitu ya Mas ya? bisa Naturindo Fit. Naturindo Fit Fit ya, Fit F atau FIT. Fit? Naturindo FIT, Naturindo FIT. Fit. Ya, langsung. Kemudian kalau yang untuk kebunnya Itu Taman Jamu Naturindo. Taman Jamu Naturindo. Nah, buka aja di Google atau di YouTube ya, Taman Jamu Naturindo. Kalau mau lengkap lagi Celarang Kulon Progo. Ya. Dan kalau tentang produk dan marketing dan kantor dan produksi Naturindo Fit. Ya. Ya. Apa yang kadang-kadang menjadi perenungan panjenengan saat melalui proses dari zero ya ekonomik gitu sampai sekarang panjenengan menjadi bos sebuah perusahaan.
Apa anunya? Yang jelas saya juga baru mengetahui bahwa dalam belajar dengan teman-teman itu bahwa sebetulnya di dalam perjalanan ini kita akan tahu yang ada ya, sebuah buku dan ada edukasinya juga bahwa sebetulnya apa yang kita minta itu akan terwujud. Nah, ini The Secret. Jadi dari buku The Secret itu Oh, iya, kemudian iya. dalam videonya. Cuma kadang-kadang kita tidak meyakini dan kita malah meremehkan kemampuan kita sendiri yang pertama itu dan kurang yakin terhadap bahwa jadi kesannya kan jadi kalau nggak yakin itu kan menjadi prasangka terhadap yang maha kuasa. Itu ya. Iya, jadi nggak mungkin saya bisa seperti itu. Itu yang anu di situ. Ya, nah Jadi, Mas Teguh, waktu jenengan setelah kerja dengan modal 3 kartu kredit terus nyoba ning omah ngeracik, kan wis yakin apa urung kuwi? kalau saya pada waktu itu ya yakin saja ada beberapa dibantu beberapa teman saya yang dulu marketing pemasaran juga di ya, ya. heeh. Pokoknya asal kita bareng-bareng ada yang masarin itu nanti juga berputar Jadi juga. sudah mulai membangun keyakinan saat itu. Iya, saya kalau itu mau nggak mau harus mau Yakin usaha ya? apa lagi, mau usaha apa lagi. Kudu urip ya. Iya, yang itu jelas kalau itu ini. Cuma ya dalam perkembangannya itu tadi Pak bahwa kita selalu mau upgrade keinginan ataupun tujuan kita itu sambil jalan itu mesti kita upgrade. Dulu saya juga nggak pernah terbesit nanti punya pabrik rumah industri di sana enggak, Iya. tapi di dalam masa begini terus. Nah, kita punya keyakinan bahwa besok kita juga akan bikin Pasti punya. Nah, ya, Kita akan punya. tapi tetap menjalankan apa yang di hadapan kita ini dengan Nah, perasaan panjenengan apa ketika dulu membuka usaha pertama dibantu teman-teman yang sama sales dulu dari perusahaan Ya, itu gitu. Ini bedanya kan dulu teman-teman sales jenengan kan kalau ngambil harus beli putus. Sekarang kan teman-teman jenengan fasilitasi. Ya. Kan juga ora sah bayar sih gitu kan. Ya. Nah, dari awal itu sampai sekarang Anda bisa menghidupi lebih dari 100.600 orang ini, apa yang Anda pikirkan? Apa yang ada di benak Anda? Hikmah apa? hikmahnya yang saya bisa saya rangkum itu bahwa kita itu harus berbagi dulu sebelum kita menerima. Jadi semacam itu gambarannya yang itu ya. Jadi sebetulnya mereka itu SDM itu dia tuh punya skill untuk. Nah, karena tapi tidak mempunyai modal untuk itu. Jadi makanya saya melihat kita harus berbagi dulu. Dan itu kan beresiko juga Pak. Apalagi kita mengelola di 83 ini saat ini. Itu kan sebelum terbentuk sistem ini yang juga banyak yang di Jawa Barat hilang terus dicari orangnya nggak ketemu itu perjalanannya ya semacam itu. Ya, melalui itu ya. Iya, melalui itu. Tapi yakin tadi ya. Iya, karena kita yakin bahwa tujuan kita baik dan benar, mesti akan dapat hasil yang baik dan benar juga. Dan Naturindo, the power of nature, dengan produk jamu Anda itu, ini real berpusat dari Jogja ya, dipikirkan dari Jogja ya. Iya dari Jogja Pak. Padahal image kalau jamu kan daerah sana ya, Banyumas, Ya, daerah itu ya. kalau jamu, ya dulu terkenal jamu serbuk itu di Cilacap Pak, di Banyumas. Ya. Tapi kalau Jogja pun tetap, kalau kita melihat bahwa sejarah jamu itu kan sangat dekat dengan budaya keraton Pak. Kerajaan ya, Iya. betul. Jadi kalau jamu secara umum saya yakin bahwa Jogja Solo itu jelas Kaya menjadi raya pusatnya rumus ya. jamu sebetulnya semacam Resep itu. ya. Iya. Nah, bagaimana dengan jamu-jamu yang resep-resep peninggalan dari para leluhur dari kerajaan itu? Kalau itu kami juga tidak tahu secara pasti ya Pak. Selama ini kita hanya mempelajari dari buku-buku sejarah bahwa jamu di Indonesia ini kalau itu dari yang ada itu ada di dulunya di Keraton Mataram itu karena dengan serat centini itu ya Pak. Serat centini itu kan isinya tentang bagaimana pengobatan ala keraton di zaman-zaman dahulu. Ya. Gitu. Tapi itu kan tidak terbuka untuk umum sampai saat ini juga jarang kita mencari jurnal itu dari mana itu juga Tapi sulit. cukup detail itu ya, sumber-sumbernya itu. Kalau yang dari keraton memang ada Pak sampai sekarang juga itu masih ada di ini cuma kan tidak dikembangkan sedangkan masyarakat DIY ini kecenderungan juga ikut mengembangkan walaupun secara kalau kita mau ininya apa sekarang kan lebih udah ada yang lebih ilmiah yang jurnal-jurnal penelitian yang lebih ilmiah itu yang kita kombinasikan dengan secara empiris dulu pakainya ini Betul. Oke, ini menjadi tantangan kita semua dan para pemirsa, para pendengar acara ini, Anda bisa mulai berpikir-pikir bahwa ternyata di bumi tempat kita berpijak ini banyak sekali potensi yang bisa memberikan kebaikan, kesehatan dan rezeki untuk kita. Luar biasa, Bos Teguh Adi Nugroho, ya. perintis, chairman dan CEO Naturindo, the power of nature Indonesia yang lahir dari Jogja. Luar biasa. Saya masih di Tarumartani Coffee and Resto Jogja.
bersama sahabat-sahabat kami Batik Margaria, Bucini Leather, dan Solusi Mudah Bebas dan Lunas Hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba, Agdan Haris 081994088888. Sampai jumpa dengan inspirasi yang baru bersama Konco Kipling.